Kumpulkan dulu PR-mu. Kalau nggak berdiri di depan kelas. Bapak mau dengar ayat selanjutnya? Kumpulkan dulu PR-mu. Bapak dengar dulu. Tadi kan Aduh, saya baik. membacanya Aduh, baik. perikop. Baik. Makanya Bapak dengar bisa Sabar. dengar selesai kan saya baca. Baik. Ini Saya Bapak tadi bisa dari mendengar saya dengan dari jelas, Bapak Bapak. selesai. Baik, Bapak. Sebentar, Bapak. Saya berbicara dulu, Bapak. Bapak pernah saya kasih PR kan? Enggak apa-apa, saya siap, Pak. Baik, pernah saya kasih PR Bapak kan? Sudah pernah saya kasih PR kan? PR apanya? Udah mulai. Bapak kenapa mengingatkan saya tadi? Bapak kalau potong jawaban saya tentang pertanyaan tadi Bapak Baik, pertanyaan. ya udah silakan lanjut. Baik, silakan lanjut. Saya ikuti Bapak, silakan Bapak. Udah sampai ayat berapa tadi? Ya udah, diudahin aja terus, saya udah paham. Pertanyaan dari ayat 1 kan tadi kita bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sudah Bapak, udah. Saya udah baca ini. Saya udah baca di depan saya ada Alkitab ini Bapak. Saya baca selesai, Pak. Ya udah. Boleh. Lanjut Bapak, lanjut. Potong-potong. Ya udah lanjut. Ya udah dilanjut ya, selesai. Ini bingung aku nih. Ya udah lanjut. Sabar Bapak, lanjut. Iya, itu kan menyala-nyalakan seperti itu. Aku kekurangan vitamin itu dengar dulu kalian. Kekurangan vitamin G. Bingung aku ini begini tujuannya. Saya sedang membaca ayat Alkitab. Kok masa kalian potong-potong inilah? Ya udah Bapak ya udah Bapak. Iya Bapakku yang paling baik dalam 8 samudra 7 lautan. Silahkan dibaca ulang Bapak. Baik, silahkan dilanjutkan Bapak. Saya mute, silahkan dilanjutkan. Kami mute, silahkan dilanjutkan. Tadi dari ayat 8 kan, sampai ayat 8 silahkan lanjutkan ayat 9 sampai 12 Pak, silahkan. Tadi ayat 7 ayat 8 tadi Pak, saya hafal itu ya. Bapak begini, tadi baik. Saya masih tahu dari ayat 6 yang dipotong. Baik, ya udah ayat 7 sekarang ayat 8. Aduh, Tuhan. Ayat 6. Ngapain ke ayat 6 lagi? Udah hafal saya tadi. Selesai langsung dipotong. Ya udah, boleh silahkan Bapak, silahkan ya Bapak. Ya udah, suka hati Bapak ini, rumah Bapak, suka hati Bapak, silahkan. Oke, terima kasih ya Pak. Iya baik, sama-sama, silakan. Baik, silakan Bapak, jangan curhat ya Tuhan. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian dia menyuruh. Bapak dengar dulu. Kan saya mau masuk ayat yang... Iya, saking saya dengarnya Pak, Bapak mengatakan bintang. Betul Pak, lanjut. Bapak potong-potong tadi, Bapak bulu ketek, tolong. Iya maaf. Assalamualaikum. Maafkan saya Pak, maafkan saya. Minta tolong. Ya, silakan Pak. Bulu ketek ini paling sabar orangnya Pak. Ito Diana Febri dari Kristen nih. Selamat malam dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir rahmat. Saya sedang membaca dulu ayat cuman ini. Begini, itu aku mengenal teman-temanmu di sini, tapi tolong mereka. Ya elah si Febri. Ya, Febri. Jadi mereka ini mulutnya. Febri udah. Gue gak ngomong apa-apa, gimana sih? Ini tamumu nih. Gue gak ada ngomong apa-apa loh. Lu kenapa kayak sempoyongan kayak gitu tuh? Sabar. Diana, sabar. Urusin dulu lu tuh. Deodoran biar jangan bau. Baik, kenapa? Baik. Gini, Diana, kamu tahu nggak kenapa bulu ketek saya panjang gini tebal? Karena pisau cukur belum dibalikin sama Tuhan.
Nggak Pisau urusanku cukur bulu belum ketekmu. dibalikin sama Tuhan. Urusanku bulu ketekmu itu urusanmu. Kristus, Urusan bulu Bang Kristus, ketekmu, Bang Kristus urusanku. sebentar ya Bang ya, di mute dulu Bang ya, sebentar Bang Kristus. Ada saudara Anda ketika masuk ke rumah orang ini nggak sopan, mohon maaf Bang Kristus Ya, ya. saya Di bukan mute tidak dulu, di mute sopan. dulu. Saya Baik, hanya memberitahu baik, kepada kalian. Biar kalian itu baik, di mana-mana menunjukkan adat. baik, Ketika baik. Dari gini. tadi ketika saya berdiskusi, apakah saya tidak Saya belum menunjukkan selesai. adab? Sebentar, Apakah saya belum Anda selesai. menunjukkan adab? Apakah Anda menunjukkan adab ketika Lah, masuk kemari? saya menunjukkan Tolong adat di rumah saya. ada cermin. Lah, Kalau ada saya cermin di rumah menunjukkan adat berkaca, saya. nak. Saya Berkacalah memberitahukan di kepada cermin, host. Saya anak. mengatakan host. Ini Berkacalah teman-teman di saya, tolong cermin. dikasih tahu. Berkacalah Karena di saya mengenal kalian cermin. semua. Baik, Kebiasaan buruk kalian baik, ketika orang mengatakan langsung kalian baik, baik, potong-potong. Jadi baik, tolong baik, didengerin baik, gitu loh. Biar kalian tuh baik, cerdas. baik, Jangan baik. bohong terus. Baik. Kasian aku Ya lihat udah, ya kalian. udah, ya udah. Jangan Ya, curi. ini Boleh. si bulu ketek ini mulutnya kayak Baik. mama, bisa didiamin gak sih? Baik, baik. Iya udah si bulu ketek ini kayak mama, tolong bisa kita diskusi secara litertek ayat. Oh Tolong iya, boleh ajarkan dong. kepada si mulut Boleh emak-emak dong. ini. Boleh, Baik. boleh. Baik. Itu aja. Diskusi Ya, secara baik. mama dong. Sama si Gak bulu bisa ketek. gue emak-emak. Iya. Oke. Baik, ya udah, Oke, ya udah. gini. Tolong jelaskan ini. Kita jelaskan secara ayat ya. Aku Isukan dulu nih gue dong, ditantang. Sebentar Kasih gue, dong, kasih gue, gimana? kasih gue, Bang. Gue Kasih Boleh dulu dong. silakan, silakan Ibes, silakan Ibes. Oke ya. Baik, silakan Ibes. Oke. Apa? Sama diam dulu Rasid, gue gak ada ngomong sama lu, coy. Iya, gue cuma benerin apa. Lu masih mau di sini apa enggak? Lah, Gue ngomong nggak baik-baik peduli sama lu. yang punya room Gue siapa? cuma minta izin. Gue yang punya Yang room punya apa lu? room siapa? Bukan Lu lu mau dong. 1, 2, 3. Lu mau nggak ngomong di sini? Bilang nggak? Lah. Ngomong nggak lu? Gue Gue turunin lu. mau ngomong mau enggak itu suka-suka gue di sini. Bukan Turun bosan lu. lu juga. Perempuan biadab dikasih tahu sama laki-laki. Di mana lu? Sama saya di kick sih. Mau juga. Gue nggak peduli sekarang. Kalau mau diskusi bener. Mau gue turunin semua. Waduh, Islam kok seperti ini tak? Islam kok seperti itu, Kristen seperti itu. Waduh, ini Pak Kristus, Kasih Pak tahu. Kristus, Pertanyaan- Pak Kristus, mohon maaf, pertanyaan Pak Kristus, Pak Kristus gini, sebentar dulu, saya bicara dulu Pak Kristus, Pak Kristus, sebentar dulu, saya bicara dulu, di mute dulu Pak Kristus, Pak Kristus, baik Pak Kristus di mute. Gini Pak Kristus, ketika memang saudari Febri tadi memang naik kemari, sebentar Pak Kristus, ketika memang saudari Febri naik kemari sopan. Saya aja Pak Kristus, ketika dikatain bodoh aja gak pernah marah sayanya. Lawan kita diskusi di sini. Ketika memang beliaunya, ini beliau saya panggil nih, Mbak Febri ini mau berdiskusi, boleh silakan. Nah, Aku cuma tapi jangan sama gini loh Mbak Febri. ketika Sebentar dulu orang Mbak lain Febri. berbicara, Mbak tolong Febri, didengarkan, ada jangan sopan kalian santun ketika masuk ke rumah orang Mbak Febri. Mbak Febri, ada sopan santun. Sebentar dulu Mbak Febri, saya ngomong dulu. Anda Baru mau Mbak Febri ya disopan bisa. santunkan. Dari tadi Pak Kristus Iya. menjelaskan tentang Alkitab. Baik, Mbak Febri, Tolong, Mbak dengerin. Febri, Mbak Gimana Febri, sih? Mbak Febri, Dengerin dulu ketika dia. Anda mau Kalau dia mau dengerinnya, saya didengarkan, mau diam. mute dulu, Dengerin dulu dia. ya. Oh, bukan Dengerin room dulu Anda dia. ini, jangan mengatur-ngatur saya. Bukan Kristus. room Anda, jangan mengatur-ngatur saya. Ketika Anda ingin memang didengarkan, buka room sendiri, saya naik nanti. Gue jadiin lu teh celup. Gini loh. Ketika Mbak Febri kalau ada di bawah ini ingin berdiskusi, baik. Dari tadi saya bilang ke Bang Kristus, Bapak Kristus sih saya panggil. Udah cukup Pak, saya udah membaca. Belum ke counter pertanyaan dari tadi dia nyerocos saja gitu. Bapak kan tadi mempertanyakan tentang Baik. Injil Matius Bapak. Udah. Baik. Tolong jelaskan Pak, tolong jelaskan ke saya. Sampai di tengah aja kok masa teman-teman Bapak sudah memang Baik. pemikiran saya. Bapak kelamaan Bapak. Harga itu Bapak Pak. kelamaan. Menghormati- Saya minta menghormati penjelasan. mereka Baik yang Bapak. dan- Bapak, baik. Salahkan saya. Ini salah saya semua. Udah salah bulu ketek Pak, semua salah bulu ketek. Udah coba Bapak jelaskan aja, jangan Bapak bacakan, jelaskan aja itu yang saya tanyakan majus itu maksudnya paralelnya kemana gitu aja. Gak usah Bapak baca. Udah selesai. Salah saya Pak, salah saya, nggak ada yang salah. Salah saya. Tadi kan Dah. saya sudah bilang perikopnya harus baca selesai. Itulah tujuan saya. Ya udah Bapak baca. Ini udah sampai 8, sekarang 9 Pak. Sekarang 9. Bapak tidak mau menjawab pertanyaan saya tadi. Bapak pertanyakan bahwa baca itu Injil Matius bab 2 ayat sampai berapa itu? Baik, ya udah Bapak, demi Bapak ini untuk pertama kali saya ralat perkataan saya, Bapak jelaskan aja, nggak usah dibaca. Saya baca supaya nanti saya Oh jelaskan. Tuhan, demi langit dan bumi. Waduh, Bapak ini gimana? Aduh, sabar. Teman Bapak itu
selalu Ya memotong salah saya Pak, salah saya, nggak usah salah teman saya, salah saya Pak, udah cukup. Tapi Salah bulu ketek Bapak. Bapak tidak mau menerimanya tentang potongan-potongan. Ibes, ada tali nggak gue mau gunting diri Ibes? Udah dibilang kan? Tuhan, Ibes bagian lu lah Ibes ini Ya sudah Udahlah, makanya. Bes. Oke, Pak bagianmu. Pak Petra lagi. Pak Kristus silahkan ngomong Pak. Selamat sore Ini- Pak Petra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hardiansa, Hidayat, Bapak Rahmat. Bingung dah gua. Saya mau Lanjut. baca tentang itu bukan urusan saya. Iya. Iya baca langsung Pak. 3, 2, 1, baca. Oke, kita baca ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini anak baik, kok masa raja ini datang untuk menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Jangan dulu ini, jangan ganggu dulu ini. Jangan ganggu openg kambang. Ini ganggu di sini ini. Ketika mereka melihat anak itu, Ya Allah, dia yang baca, dia yang kerepotan sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Makanya gue bilang. Ya Allah, nggak ada yang ganggu lupa. Ya Masya Allah, aduh 3, 2, 1, diem. Allah Akbar. Tapi kalian potong-potong pembicaraan saya. Ini saya Lu yang gue potong lidah lu ya. Kagak ada yang potong. Kagak ada yang mau ngomong dari tadi. Lu kerepotan sendiri. Kagak ada yang potong. Apa coba lu? Sekarang kerasukan atau kepanasan ini? Brrr. Ini gejala-gejala ini. Kok masa Bapak tidak menghargai sekali waktu saya atau giliran saya omong sih? Pak, tidak ada yang potong, Bapak. Bapak, tidak ada yang potong. Orang-orang semua diam di sini, Pak. Seluruh orang-orang di atas sini diam, Pak. Tidak ada yang memotong. Bapak potong-potong. Bapak mengerti bahasa Indonesia enggak? Ini asli bahasa Indonesia, bahasa asli yang saya pakai ini bahasa asli Bapak sendiri. Kok Bapak tidak mengerti apa yang saya katakan ini? Bingung aku. Saya juga bingung. Waduh. Saya juga bingung. Stop, udah Pak, ya udah Pak, saya kalah debat, ya udahlah Pak, sakaremu ayo Pak, ya udah Pak, saya nggak mau debat lagi lah Pak. Pak, ya udah, bulu ketek nggak mau debat lagi Pak, udah bulu ketek nggak mau lagi Pak, udah Pak, kelamaan Pak, ya Allah Pak, astagfirullahaladzim. Pertanyaan Ya tadi udah, Pak. dari Bapak Bulu. Ya udah Pak, nggak jadi Pak, saya rela pertanyaan nggak udah, ya udah Bapak nggak jadi, astagfirullahaladzim Bapak. Bapak nggak jadi, udah Pak, cukup. Bapak cukup, Bapak sabar Pak, sabar. Bapak cukup Bapak, cukup. Udah dengan bulu ketek di case close aja. Silakan lanjutkan Bes, diskusi nggak usah orang. Bes. Semua orang-orang akan diam di sini. Tidak akan ada yang mengganggu Bapak. Sekarang kita semua diam. Terus? Bes, saya nggak ini Bes, saya nggak. Pak Kristus, saya menghormati Bapak, saya sangat sayang pada Bapak. Yang pertanyaan saya tadi di case close aja ya Bapak. Udah Bapak. Bapak udah. Saya nyerah aja Bapak. Saya nyerah aja. Nanti saya lanjutkan. Gimana? Bapak Bulu ketek. Bapak. Ya udah. Saya nyerah Bapak. Saya angkat bendera putih. Ya udah, untuk pertama kali ya saya angkat bendera putih Bapak. Semua diam. Semuanya diam. Apa yang saya katakan? Enggak usah Semuanya diam. Bapak enggak usah Bapak. Udah cukup bulu ketek. Udah bulu ketek mau keluar Bapak mau angkat bendera putih Pak. Udah cukup Pak. Udah Bapak. Bapak tolong sampaikan kepada Bapak Aras itu. Pak, udah cukup demi Tuhan Bapak, udah cukup. Demi Tuhannya Yesus udah cukup Bapak. Demi Tuhannya Yesus udah cukup. Udah Pak, nggak ada sindrom sabar di bawah, nggak ada sabar, nggak ada pasok lagi, udah. Angkat bendera putih bulu ketek malam ini udah Bapak ya, udah selesai Bapak ya.
Nanti Bapak kerepotan sendiri, sayang saya lihatnya Bapak. Udah Pak, udah pingsan bulu keteknya udah ya. Udah dikasih tepuk tangan lagi dong Pak. Udah Pak. Bapak udah cukup ya Allah Pak, udah Pak. Saya untuk Bapak belum habis. Ya Allah Pak, udah Bapak, udah. Ya Allah Pak, udah demi Tuhan Pak, udah cukup Pak, cukup Roma, Tadi Bapak cukup. mempertanyakan, Cukup Roma, saya cukup. menjawab. Tetapi dalam Cukup video Roma. teman-teman Cukup udah Pak. Bapak, Bulu ketek udah Bapak, udah. dengar dulu teman-teman Besok gue Bapak. kembalikan ke lu bes Lalu bes kepada kamu bes, udah Pak, udah ya Allah Tetapi Pak. perikopnya sedikit aja, tetapi Udah tidak Bapak, ya Allah. itu Udah gue turun aja lah demi Tuhan. itu dan tidak menghargai, menghormati waktu saya atau giliran saya membaca dan Udah Pak, lanjut dengan yang lain menjawab. Pak. Dengan bulu ketek udah Pak, dengan bulu ketek udah Pak ya, udah close Pak ya, udah. Lanjut yang lain, lanjut. Saya nggak bendera putih, udah. Ya, ini ada Petra nih. Dia berbohong nih, Petra nih. Katanya mau mualaf dia. Gimana Petra? Janji lu sama ini kemarin. Malam minggu kan? Iya, semalam sama Ustadz Wafi ditungguin nggak ada. Nih, bohong Petra ini. Nggak baik bohong Oke, Petra. Petra, silakan Pak. Kalau ini mereka tidak mau jawaban dari saya lagi. Beredar foto Sri Pai. Mereka tidak mau mendengar jawabannya, mereka menjawab. Sebentar lu. Anda mau membahas masalah hal itu, Petra. Jangan sampai saya keluarkan ayat-ayat di Bible Anda ini ya. Yehezkel, saya keluarkan Kidung Agung, jangan sampai saya keluarkan itu ya. Apa benar itu pun? Kristus sebentar. Ini room diskusi, jangan bahas yang lain ya. Ini Petra, tolong Petra. Kristus, Bapak sebentar, Bapakku, sebentar Bapak di mute dulu, Tuhanku yang agung. Bapak di mute dulu Bapak ya. Petra, saya pribadi ketika naik diskusi, sebentar Bapak Kristusku. Aduh. Sebentar Bapak, sebentar. Sebentar Bapak. Petra, ketika kamu ingin membahas masalah itu, saya akan membahasnya secara teks ayat. Mau kamu? Kita bahas ini. Yang mana? Baik. Yehezkel 23 ini saya bahas. Mau? Saya ingin penjelasan dari Anda. Boleh? Apa benar itu foto Sri Pai itu? Jangankan itu, foto Anda pun sekarang bisa saya edit. Saya dengar dulu jawaban. Oh Tuhan Bapak Kristusku. Udah, Bapak Kristus sebentar dulu. Enggak, kalau Anda ingin menarasikan itu, saya minta pertanggungjawaban Anda bagaimana Anda membuktikan kalau itu asli. Coba jelaskan ke saya. Saya akan bertanya. Baik, ketika saya bilang saya bisa mengedit dengan aplikasi AI. Oh, Bapak Tuhanku Kristus. Apa harus dengar dulu? Bapak, sebentar Bapak Kristus, Bapak Tuhannya Tuhan Kristus. Apa sih? Tuhannya Kristus. Sampai belibet saya, Pak. Sebentar dulu Bapak Kristus, sebentar. Petra, kalau kamu minta bukti, saya juga minta bukti. Bagaimana kamu bisa membuat sebuah indikator kalau itu asli? Dari mana? Kalau kamu mau bicara, saya akan bertanya. Bapak bulu. Ini belum selesai nih. Halo Bapak Bulu. Halo. nggak usah nge-report saya kalian. Oh, Bapak. Sebentar lu, nggak usah nge-report saya kalian ini ya. Tolong gini. Tolong buktikan ke saya, Pak Kristus kalau nggak bisa berdiskusi saya turunin Bapak ya. Saya dengan Petra aja dulu Bapak. Bapak host turunin dia, naikin lagi nanti. Pak, dengar dulu saya. Sabar dulu, saya dengan Petra dulu Pak Kristus. Gini Petra. Pertanyaan saya gampang. Dari manakah orang yang pertama sekali menyebarkan itu mengambil atau menemukan foto atau video itu? Dari mana? Kita fokus diskusi aja teman-teman. Nggak apa-apa dulu, nggak apa-apa. Enggak, itu hoax editan dan video Iya. aslinya, video aslinya itu ada. Bukan Iya, itu, saya bisa membuktikan video aslinya. Jadi kita nggak usah bahas itulah. Mungkin itu lawan daripada temannya Ripai mungkin. orang itu nggak bodoh, Petra. Turun di Petra ini. Iya.
turunin. Nggak, siapa Ngapain tahu. kau bawa itu kalau kau nggak bisa membuktikan? Gini loh. Kita ini zaman udah canggih, pakai aplikasi AI semuanya bisa diubah. Bahkan kamu kalau sepersekian detik aja kamu nge-live di sini, saya ambil muka kamu bisa saya ubah. Jadi mohon maaf, ini kan zaman udah canggih. Bos. Enggak, bentar lu. Ini zaman udah canggih, jangan goblok ya. Silahkan yang lain. Ya, bos, ini bos Kristen Muslim, bos, bos, oh bos, ih, bos ini nggak denger toh, bos, nggak bawa naik itu bawa telinga lah bos, Hitung Bos. sampai 100 Bunda. 97, 98, 99, serah. Satu. Ini Bang Rahmat kenapa dia aja jadi berhala ini? Kurang lengkap kali namanya. Bos bangkrut. RK ini roti kehidupan. Ya, kirain roti kehidupan. Kabur. Ini semalam di room RK asik banget tuh. Sopiatul, Ki Ahmad, Joseph, Razi, RK dibungkam tuh mulutnya. Sama gue. Mereka mau menghujat nggak bisa karena si RK lagi on cam kan. Aku naik ke sana tuh. Asik banget. Sopiatul menghujat nggak bisa karena si RK on cam. Padahal mulutnya udah gatel itu mau menghujat si Sopiatul, tapi nggak bisa dia menghujat. Nah ini ada si Herodes itu. Halo Herodes. Ya bang, halo juga, Iya selamat. yang kemarin teman-teman. Iya silakan Herodes kalau mau bersadar. Apa tuh bang? Halo Herodes, selamatkan sore, malam, pagi, apalah itu. Ya lanjut. Yo, malam bang, malam. Malam bantu aku. Bantulah bang, Apa bang? pinjam 100. Abang ini Kristen apa Islam bang? Kristen bang. Oh saya Islam bang, nggak boleh saya minjemin duit ke abang. Aku yang minjam. Abang aja Tuhan disalibkan, apalagi cuma 100.000. Iya ya. Kina. Pasti nggak dibalikin. Aja anaknya nggak dibalikin, apalagi 100.000. Iya ya. Iyalah lagi, iya diiyain lagi. Astagfirullahaladzim. Kan yang penting kan kau abang kan bahagia itu aja Ya ini sih. ada adik Martin Luther nih. Papa kasih. Ih Martin lagi ngapain kamu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Bunda Rahma, Bang Rashid, Bang Hos, semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Herodes, ayolah kapan lagi Ini Herodes? kenapa ini? Apa itu? Diam-diam aja ini. Apa ini tadi pembahasannya, Bunda Rahma? Herodes kenapa kabur? Itu si Uminya emosian aja kalau bawaannya. Harus kehendak dia terus. Pendapat orang nggak terima kalau nanti dijelasin marah-marah dia. Apaan gitu? Dibilang congor kayak, dibilang yang ini kayak suka gitu. Bang Hero, saudara, curhat di sini Bang Hero. saudara Hero Kristen pasti ya? Iya, betul. Siapa Wah, itu tadi keren, curhat, keren. curhat,
boleh nggak? Curhat tentang siapa, Bang? Curhat nih tentang siapa nih curhatnya? Tadi itu ada yang tadi diskusi bagus sih. Tapi kita ditanya, saya jawab. Ya namanya kita orang awam ya, terkadang tepat dan tidak tepat ya, itulah kemampuan saya kan untuk menjelaskan. Tapi jangan terlalu dikejar, jangan dipaksa, jangan marah-marah. Ya gimana, memang kita masih Kristen sekarang. Baik. Udah paham Bang. Bang, mohon maaf Bang Herodes, ketika memang di Komal sana, tinggalkan di Komal sana. Mohon maaf sekali. Karena nanti kalau curhat di sini pun, kami yang nggak ada di sana pun nggak akan nyambung Bang. Silahkan ketika memang Abang naik kemari, bawa suasana baru, bawa apa yang didiskusikan yang baru aja ya Bang ya. Nangis Bisa, aku loh, Bang? Bang. Lagi nangis aku loh. Aku dimarah-marahin. Ini jangan sampai saya masukin ke karung, saya hanyutkan ke sungai ya. Udah yang lain lah. Aduh, saya udah gila sama Pak Kristus, ditambah ini lagi makin gila saya. Udah lanjut. Wabarakatuh. Abang, Bang Kribo, Bang Bulu, kasih dong jatahku satu dong. Bang Rahmat, silahkan Bang Rahmat, saya udah gila ini. Silakan Bang Rahmat, silakan. Mohon maaf sekali. Mohon maaf kalau nggak sopan, silakan. Bang Heru sama saya saja sebentar ya. Enggak apa-apa kan? Boleh, silakan. Izin dong, tanya-tanya dong. Halo, Bang Herodes. Oh, hilang dia. Bang Selamat Tison? malam. Ya, Selamat malam. Bang malam. Tison Kristen kah? Ya, Saya malam. bukan Hah? saya bukan Kristen, saya Muslim. Oh, Muslim. Kirain Iya, Kristen. saya ingin bertanya sama saudara Kristen. Iya, Bang. Bang Tison, kita bagi-bagi makanan dulu ya. Sama, Ini- Bang. Kita juga di atas ini dari tadi mau Iya, bertanya nih. ini sekarang giliran Sama. Bang Rahmat ini sarapan ini. Gini makan aja, malam dulu, gini Bang. aja, Bang Hero, inginnya mau tanya atau diskusi sama siapa yang ada di atas ini. Gini Gitu, Bang Hero. Bang Bat, kita di sini berbagi makanan ya. Jadi ini sekarang giliran Bang Rahmat ini nyicipin. Mumpung beliau malam ini Oke. belum ada makan oten. Jadi silakan Oke. Bang Rahmat dicicipi dulu hidangan dari kita. Ini kualitas A kok. Ini produk bagus kok, silakan. Oke. Terima kasih banyak host. Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Bang Hero, Bang Iya, Herodes, Bang. Siap. masih percayakah bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Selagi saya masih Kristen sekarang, masih percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagiku. Oke. Nah, izin ya bertanya beberapa pertanyaan ya. Kenapa sih masih percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa? Percaya. Kenapa masih percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tak kenapa pun hatiku menggerakkan, Bang. Oh, Kamu berarti harus nanti percaya, jika kamu suatu harus saat percaya gitu loh. Kamu akui ya, kamu percaya. Iya, saya selalu didorong begitu, Bang. Makanya saya selalu mengakui dia adalah Tuhan bagi saya gitu. Enggak, gini loh, mengetahui bahwa di dalam Komal ini tidak lain tujuannya adalah diskusi dengan data dan fakta gitu. Jadi kalau hanya alasannya karena gimana perasaan hati, kemudian keinginan, nah itu kan bukan menjadi sebuah landasan di dalam dunia dialektika gitu kan. Yang saya maksud tadi itu, yang saya harapkan itu mestinya alasan Bang Heru itu masih percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu mestinya ya sesuai dengan data lah gitu. Minimal Bang Herodes sudah baca ini dalam Iya. Alkitabnya gini-gini, makanya saya percaya gitu. Soalnya kenapa saya jawab seperti itu sesingkatnya? Soalnya saya nggak bawa data di sini dan saya tidak bisa untuk menolak itu. Kalau masa Oke, sekarang berarti ya, kita bawa akal aja ya. iya Bang. Kita sapa dulu Oke. ya. Selamat malam Mbak Lea. Pertanyaan saya Sekarang pukul 20.15. Iya Bang. Sekarang
Jadi mungkin jika Bang Herodes tidak datang membawa data, mungkin saya bertanya itu membawa akal saja boleh ya? Boleh bang, gak apa-apa. Oke. Karena kalau saya tanya pakai data juga mungkin ya susah ditanya oleh Bang Herodes karena memang Bang Herodes kan tidak menguasai data. Nah mungkin ini saja yang mau saya pertanyakan. Tuin. Oke. Oke. Nah, tadi saya bertanya, kenapa sih masih percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, ada nggak jawaban lain selain dari jawaban ya, karena hati saya masih ingin gitu. Ada nggak selain dari kata hati? Ada, karena karena Yesus adalah Tuhan. Misalnya di Kisah nih, Para Rasul kata 2 ayat akal 36. udah. Coba bacain Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Iya. Bes, jangan sampai gue salibkan ya, Bes ya. Ituin lo. Bunda Rama, mohon maaf tadi ya kalau saya nggak sopan, waktunya banyak buat saya Bunda Rama. Silakan Bang Rahmat. Saya lagi bantuin Herodes. Oke. Yakin nih Bang Herodes nih mau pakai data itu? Yakin. Udah nanti saya bantahin. Ayo. Daripada kelamaan udah. Roh Kudus tanggung tadi. Roh Kudus Kisah sudah Para keburu Rasul. masuk. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oke. Bang Herodes masih ada kan di peredaran? Udah biarin aja dia menyimak. Ini baru nih. Gua ajarin nih Oke, Kristen kita debat nih bacakan kayak ya. gini nih. Ya. Oke, kita bacakan ya. Mana dia ini? Bentar. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dari Kristus. Yakin ya? Ya, apalagi yang ada membantahkan ketuhanan Yesus. Oke. Pertanyaan saya di sini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Allah Tuhan juga bukan? Tuhan? Oke, di sini kalimatnya Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti jika Allah itu adalah Tuhan, Yesus yang disalib itu adalah Tuhan. Di sini apa fungsi dari kata membuat? Nah, jadi gini, yang Anda harus katakan, kita kembali kepada saat penyaliban di mana Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani adalah penggenapan. Setelah dia mengatakan penggenapan dari Mazmur itu, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Yang tadinya yang Kristen pahami adalah Yesus 100% manusia, 100% keilahian yang ada dalam dirinya. Pada saat dia disalibkan mengatakan Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Keilahian di dalam dirinya itu keluar dan kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yang tadi jawabannya yang Anda bacakan. Bagaimana fungsinya dan bagaimana penjelasannya untuk menguatkan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Kami telah memberitakan kematian Tuhan setelah memakan roti dan cawan itu. Lalu ia bangkit di hari ketiga. Maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Anda mengatakan bahwasanya membuat, saya bisa mempertanggungjawabkan karena di mana di Markus 16 ayat 19 mengatakan setelah ia berbicara kepada muridnya maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus ketemu dengan Tuhan Allah Bapa. Mau apa lu? Oke, berarti ada dua Tuhan. Oh tidak. Anda mau memelintir saya. Anda ini Islam, tidak ada Roh Kudus dalam diri Anda. Itu namanya kalimat alegoris, Bang. Itu nama kalimat alegoris. Dia kembali ke kerajaan sorga untuk mengambil seluruh tahtanya, seperti pencipta langit dan bumi, dan mengangkat dan berkuasa untuk mencabut nyawa manusia di muka bumi ini, memerintahkan untuk mencabut nyawa manusia di bumi ini, terutama ibu kandungnya. Oke, kita lihat dulu. Rahmat, saya bantu kamu. Saya bantu kamu. Oke. Lebih pintar itu. Satu, dua, satu. Sebentar Rahmat, saya bantu kamu. Rashid. Rashid, bentar dulu. Call the friend Rahmat. Rashid. Apa? Di Mazmur 22, Elit Asakar, di situ nyanyian kijang di pagi hari, nggak ada kata Eli Eli. Dari mana kamu ngambil ke Eli Eli, ha? Coba ke original teks. Itu bahasanya. Coba original teks, jangan kamu berantem sama saya ya. Sebenarnya bahasanya bahasa Aramaik. Eli Eli lama sabachthani, itu bahasa aslinya. Sedangkan di Markus
Diam. Di Markus Eloi Eloi lama sabachthani yang mana yang betul? Ini sampai Eloi- ini gue sentil biji lu ya. Eloi Eloi lama hazaktani. Sedangkan jika itu penggenapan di Mazmur di Eilit Asakar nyanyi kijang di pagi hari, Mazmur 22 ayat 1, sedangkan Mazmur 21 ayat 1, 22 ayat 1 dan ayat 2, sedangkan di sana disebut El lama sa'aftani. Gimana kamu? Dari mana penggenapan? Ini saya sentil biji kamu. lama hazak. Itu yang Anda sebutkan itu penggabungan bahasa Yunani dan bahasa Nggak ada penggabungan. Anda harus Tabok lu ya. memahami dulu. Setelah gimana sih Anda ini? Tapi Jangan Anda berdebat ya. Anda dari pihak sana jangan berdebat. Anda ingin mendebat saudara saya Rahmat dari Islam. Gue sentil biji lu. Saya tidak mengcosplay. Yang Anda harus pahami adalah di mana ayat itu Anda harus memahami dulu dari perikopnya. Kalau Anda tidak memahami perikopnya, Anda tidak akan pernah mengerti. Coba jelaskan dulu perikopnya apa. Baik Arashid. Saya bertanya pada Anda. Dalam Matius disebut Eli, sedangkan di dalam Markus disebut Eloi. Yang mana yang paling benar? Telinga siapa yang paling benar? Tertulis di situ yang paling benar. Jika ada dua kata yang berbeda, bagaimana itu bisa dibenarkan? Di konteks bahasa Indonesia yang dipahami oleh masyarakat Kristen pada umumnya itu di mana tertulis? Jadi hanya modal imani. Kembalilah kau nak ke alam kudus. Anda paham sedikit lah. Kenapa? Apabila di dalam kekristenan ketika Anda mengajak memakai akal logika di mana yang namanya menyelamatkan diri dalam segi diskusi itu adalah kembali ke perikop. Sebentar. Anda jangan motong saya dong. Iya, baik. Kembali ke perikop. Kalau perikop tidak menyelamatkan, kembali ke kalimat alegoris yaitu perumpamaan. Kalau tidak menyelamatkan itu juga, maka katakanlah kepada orang Islam bahwasanya Anda tidak memiliki Roh Kudus, makanya Anda tidak memahami isi kitab Bible itu. Baiklah. Anda tadi sudah dirasuki Roh Kudus ya. Baiklah, saya mengalah kalau Anda sudah dirasuki Roh Kudus. BTW begini konsepnya. Baik. Apabila seorang Kristen memakai akal logikanya, itu tidak akan pernah bisa yang namanya menjelaskan tentang konsep ketuhanan Yesus dari segi akal logika. Karena apa? Karena kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Jadi harus modal imani. Saja imani. Hanya modal imani dan imani. Best. Jadi kalau Hani di mute dulu Hani. Ya baik. Hani tadi oten Bang mau naik. Baik. Oten Hani tadi. Ada. Iya, jadi kalau Anda hanya sekedar memakai akal logika untuk dijelaskan tentang kekristenan, itu akan Anda menjadi yang namanya tidak akan pernah bisa paham. Baik, nah, kalau memakai imani saja untuk menutup akal logika biar logika kita nyunsep atau logika kita nggak kepake, logika jongkok, nah Yesus akan menjadi Tuhan. Baik Aki Ibes. Berarti pertanyaan saya di jam 20.22 belum dijawab ya. Telinga siapa yang paling benar ya Ibes ya? Pendeta Ibes ya? Bukan tidak terjawab, tapi tidak ada Roh Kudus dalam diri Anda, makanya Anda tidak memahami. Baik, tolong Bes, BTW Bes, udah lewat 4 menit nih, hampir 1 jam. Kenapa lu nggak diangkat-angkat menurut si Kristus Bes? Makanya. Itu dah, gue tunggu dari tadi. Masih hidup lu. Itu berarti bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Oh ya udahlah Bes. Makanya gue berani. Udahlah Bes. Ya lanjut Bang Rahmat. sama pendeta nih, Apa lagi? Nah itu kan ketika dia ngomong di tiang salib itu, Eli lama sabachthani itu, kenapa engkau tinggalkan aku gitu kan? Itu kan ada yang berpisah tuh. Betul. Nah menurut pendeta Ibes, berpisah itu sama nggak dengan menyatu? Oh iya, karena yang tadinya pada saat dijelaskan bahwasanya telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud, itu adalah penjelasan setelah berita masuknya Roh Kudus di dalam rahim Bunda Maria. Enggak, pertanyaan saya, apakah berpisah sama dengan menyatu? Ya, bukan sama, itu perlawanan katanya. Anda ini gimana? Nah, ketika ada dua... Anda ini gimana? Hani, diam dulu, Hani. Hani, di mute dulu. Oke, ketika dia berpisah, kedua-duanya Tuhan nggak?
Halo Bang Pendeta. Ya tolong Ibes jangan takia Korintus. Silakan langsung ditanggapi Ibes. Ya Allah, ini apa sih? Bes, gue salib lo Bes ya, bentar lagi Bes ya. Kenapa? Maksudnya gimana? Itu kan ketika dia berpisah itu, nah kedua-duanya Tuhan nggak itu? Tuhan dong, kan Allah Bapa. Itu kan tapi tidak seperti itu penjelasannya. Anda harus memahami esensi yang namanya penjelasan Trinitas. Kalau Anda nggak paham, tidak usah nanya. Sabar dulu. Itu kan yang tinggal itu kan tubuh manusia Yesus. Yang itu kemanusiaannya, itu kedagingannya Mas, kedagingannya Mas. Iya. Itu kedagingan. Ketulangan kayak kedagingan terserah lah itu. Keilahiannya yang pergi tuh. 100% ada dalam dirinya. Oke. Berarti semenjak keilahiannya pergi, itu tubuh kemanusiaannya bukan Tuhan lagi. Yang pada saat apa? Pada saat Eli masa Baktani. Pokoknya setelah ditinggalkan oleh betul. Sampai bangkit di hari ketiga gitu. Bukan. Itu langsung Mas terjadi pada saat Eli masa Baktani dia kembali ke kerajaan sorga. Di situ kan langsung dijelaskan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus. Ingat ya, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Ingat, jadi Yesus sudah Tuhan 100%. Bagaimana dia membuktikan? Dia bangkit di hari ketiga setelah dia mati. Ini Pak Pendeta emang udah ada bakatnya ini jadi Oten. Ya, Bunda ada yang mau disangka nggak? Bunda, hajar Pendeta Ibes Bunda. Apa? Siapa lagi yang mau nanya? Dia kan menjelaskan bahwasanya mau dengamu lah. Dengarkan. Pada saat dia mati, dia membuktikan bahwasanya dia bisa menaklukkan kerajaan maut dan kerajaan maut dan kehidupan. Di Roma 14 nomor 9 kan mengatakan maka dari itu Kristus harus menjadi bangke sih. Maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Kan di situ dijelaskan. Di situ Yesus membuktikan bahwasanya dia 100% Tuhan karena dia yang membangkitkan diri sendiri. Lalu setelah ia berbicara kepada muridnya maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ingat, dalam kekristenan maksud duduk di sebelah kanan itu bukan sebelah kirinya Yesus itu Allah Bapa, bukan. Tetapi itu adalah kalimat alegoris. Intinya adalah Yesus Tuhan. Apapun itu Yesus Tuhan, bodoh amat. Pertanyaan saya ada yang mau bantah? Pendeta, itu banyak kali pertanyaanmu. Kayak ini. Itu apa? Terakhir yang dibungkus pakai kafan selama 3 hari sebelum bangkit di hari ketiga itu Tuhan juga kah atau tidak? Karena di situ dijelaskan apabila Anda meminum cawan dan memakan roti dan cawan itu kalian telah memberitakan kematian Tuhan. Jadi yang mati itu adalah Tuhan. Apa? Lo mau ngomong apa lu? Berarti pas di kafan itu Tuhan di kafan. Tuhan, betul, Tuhan. Karena kalian telah loh, kenapa Anda tertawa? Itu ayatnya tertulis. Apabila Anda memakan roti dan meminum cawan itu, Anda telah memberitakan atau kalian telah memberitakan kematian Tuhan. Yang di kafan itu Tuhan. Iya Tuhan Yesus. Jangan ketawa dong. Ini dalam dialektika ini nggak boleh ini. Pelanggaran Anda. Ini namanya ngamuk bes. Mau ngamuk cepat. Baper kali Pak Pendeta. Pendeta Ibes ngamuk lah, ngamuk. Apalagi? Mau ngamuk. Aku bang bulu ketek ya. Aku kalau Tuhan udah bisa dikafani, ya angkat tangan. Aku nggak bisa lagi aku bantai itu. Kalau tidak bisa. Pokoknya intinya Yesus Tuhan. Intinya Yesus Tuhan. Apalagi? Apa yang mau tanyakan? Kode kayak gitu udah susah. Iya udah susah, nggak ada lagi. Tapi jelas toh. Anda ingin mempertanyakan kepada saya bahwasanya apakah yang dikafani itu manusia apa Tuhan? Saya jawab Tuhan. Karena apa? Dijelaskan di situ apabila Anda memakan dan meminum cawan itu, maka kalian telah memberitakan kematian Tuhan. Masa di situ tertulis memberitakan kematian Tuhan, malah saya tidak mau menerima bahwasanya Yesus yang mati itu adalah manusia kedagingan atau apalah itu intinya, tidak mau sekali mengatakan bahwasanya Yesus Tuhan. Ya saya sebagai Ibes, maaf nih saya potong, tapi kamu sangat menjiwai sekali loh. Saya takut nih loh. Lo kok menjiwai? Saya mengikuti apa yang tertulis. Karena di diri kalian tidak ada Roh Kudus. Kalau saya ada, apa lu?
Masih mau datang besok? Mau gue lawan teman sendiri, nggak gue lawan ya orang menjiwai. Itu yang Eli lama Sabahtani, keilahiannya itu berangkat ke kerajaan surga, bukan ya? Oke. Dan disitulah disebut Yesus itu adalah Tuhan karena ada ilahi di dalamnya. Walaupun Oke. Yesus sebagai walaupun Yesus pada saat kedagingannya aktif di dunia ini, tidak ada satupun yang dia lakukan itu bisa tercium bau-bau ketuhanan, tidak ada. Oke, itu pas dibungkus pakai Halo. kain kafan yang ada di, bentar dulu Bang Hani. Yang ada di dalam Anda kubur sudah 4 itu. kali ya bertanya ini ya, dibungkus kain kafan ya. Anda udah 4 kali ya. Saya turunin Anda. Sabar. Ini Pak Pendeta. Bentar lu, saya panggil Ustadz Sebentar. Wafi dulu. Ini anak didik Sebentar. Ustadz Wafi nih. Bentar lu, saya panggil Ustadz Wafi. Jangan gila lu. Jangan Bentar gila. lah, saya DM Ustadz Wafi dulu ini. Enggak. Turun nih gue. Ustadz Wafi, anakmu ini Ustadz Wafi nih. Udah mulai. Halo Hani, selamat Hani. pagi. Selamatkan Iya, sore. oh, udah mulai Hani. dia. Hani, Hani selamatkan potong sore. rambutnya macam Hitler ya, Ya, rapi banget malam. macam Hitler rambutnya. Malam. Ya. Apa Bang? Gimana Bang? Apa? Ini salam kenal ya. Salam kenal ya Bang. Saya Ya Bang. boleh nanya ya, ini abang-abang Bang. ini agama apa ya? Agama Bang, Samawi. Islam Bang, Islam. Rahmatan lil alamin. Oh, agama Islam ya. Terus kok bahas tentang Kristen gitu? Cuci dulu Bang kalau baru bangun tidur Bang. Bukan membahas tentang Kristen tapi membahas yang tertulis Bang. Tentang Kristen. Membahas yang tertulis. Membahas yang tertulis, tahu nggak artinya Kok tertulis? apa yang tertulis? Dulu kamu Bang Hani. Tidak, apa yang tertulis yang dibahas sama Bang? Mau saya bahas yang tertulis apa? Tidak, saya ada pertanyaan nanti. Ya udah, sama Abang. tanya langsung, tanya. Banget Tidak, pertanyaannya. apa namanya? Oh, belum bertanya dia. Waduh, ini pendeta tuh. Belum ya, maaf. Enggak, sebentar ini kasih Kok Bunda Rahma, Bunda. gitu? Sebentar Bang. Halo, Bang. Nanti Halo. Bang Bulu Kete Bunda. boleh diinfo ya ke Ustadz Wafi ini Bung Ibes mau syahadat ini. Iya, saya infokan ke Ustadz. Udah saya rekam soalnya. Astagfirullahaladzim. Bunda Enggak. Rahma, Apa? Bunda Rahma. Silakan Bunda Rahma. Nah, ini Bunda Rahma aja. Saya udah rekam ya, biasa saya kirim ke Ustadz Wafi bentar lagi. Lihatlah. Apa itu Bang? Bulu ketek jangan gila lu. Gua botakin bulu lu. Sama Hani Meniso saja, Bunda. Coba dijelaskan apa yang tertulis yang dibahas sama Abang. 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 nomor 10 dijelaskan, kami bodoh oleh karena Kristus. Ustadz Wafi. Itu oten on. Ini dia Rashid, kalau nggak diam nih Tidak, biar Bunda Rahma maksud nih. Kalau saya- nggak saya panggil Ustadz Wafi nih. Gini, Bang. Pertanyaan Ayo kita saya diskusi. Siapa itu, yang mau diskusi dengan saya? Siapa? Ayo. abangnya Ayo siapa yang mau membahas tentang diskusi dengan Kristen, saya? Ayo. agamanya Islam, mau Kristenin orang apa Islamin orang gitu. Itu jaringanmu merah Bang, nggak kedengeran. Jadi ini Bunda Rama, aku perjelas pertanyaannya. Kita ini Mau kan Islam nih. Kristenin orang apa mau Islamin orang Ah. gitu. Dia Kenapa Islam. Kenapa bahas Kristen katanya? Oh, ini bukan Komal masak-masak ya. Pertanyaan saya, Ini Komal Pertanyaan dialog saya lintas gini. agama. Kamu diam dong. Saya kasih tahu dulu. Nanti saya kasih mencret. Pukul temboloknya Bunda Rahma, pukul. Ini Komal dialog lintas agama, lintas iman. Kalau kamu mau masuk room masak-masak Pargo ya, kamu salah naik, kau salah masuk ini Bang. Host dan lain-lain saya izin bentar ya, kurang lebih dua hari lah. tidak. Lama sekali. Oke, kau oke, Bes. izin. Oke Bang. Ini Kamu apa bahas masalahnya itu sih yang sama kamu kalau udah dibahas agama. itu? Nggak ada tujuannya untuk menghujat. Bagus kok tadi itu penjelasannya. Bagus sekali, senang kali. aku Begini, dengarnya. sebenarnya Itu namanya simpel, penghinaan. Saudara. Itu. Sebenarnya simpel begini, Saudara ya. itu Sebenarnya namanya begini, penghinaan Mbak, itu. dengar dulu. Bukan. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Coba simak dulu.
Kalau Hinaan agama imanmu, itu mau nggak dihina sebentar agama? dulu, sebentar. Nanti kok saya suruh turunkan sama host loh. Kamu simak dulu deh. Sebenarnya bagus. Apa sih masalahmu? Kalau kita bertanya, berdialog, kan kamu tinggal jawab sesuai data di Biblemu. Kan ada Biblemu itu. Ada di sana bisa kau jawab. Misalnya kami tanya, ya ini kan dia di judulnya ini Kristen tidak ikut Yesus. Gini, Nah kamu gini, Bu. tinggal bantah itu. Kau tinggal bantah. Ah enggak kok, kami ini ikut Yesus. Ya silakan kau jelaskan. Mudah, simpel. Kalau Oke, saya Itu tanya kau dulu jelaskan aja, itu Bunda. di atas judulnya. Aku dulu, Judulnya Bunda, itu yang kau nanya. jelaskan. Ani, di mana masalahnya darimu? Emang tadi emang meleset itu emang di karang-karang dia. Itu benar itu yang disampaikannya itu yang dibahasnya itu. Kecuali kau tidak percaya lagi Gini, Biblosmu, kalau ya aku udah kasih tahu jangan di sini. kebenarannya, pasti kamu nggak paham, nggak ngerti, karena bukan agamamu gitu loh. Ya. Emang Ya di ini kan Al-Quranmu dialog kan. itu diajarkan gini. Kami siap. Lakum Kami dinukum bertanya, waliyadin. kamu pun bertanya. Boleh kamu Eh, bertanya, kami boleh lakum bertanya. dinukum Tinggal kamu menjelaskan. Kan simple. Kecuali kau nggak bisa menjelaskan, angkat bendera putih, kau turun. Simple. Misalnya aku nggak bisa ngejelasin, aku angkat bendera putih ya, aku nyerah, aku turun. Ya udah kamu turun tidur, bungkus imanmu itu dengan 3 karet warna-warni merah, kuning, hijau, bungkus imanmu itu taruh di bawah bantal, kau tidur. Gak usah kau dialog di komal-komal. Simple itu hidup. Lakum dinukum waliyadin. Tahu nggak? Kenapa? Ya jangan naik di sini kalau kamu kau bawa itu Islamin tahu orang nggak malah kenapa datang itu lakum dinukum waliyadin? yang Kamu ada. tahu nggak? Saya kasih tahu dulu kenapa turun ayat itu. Karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy ingin mengajak Rasulullah bernegosiasi. Hei Rasulullah, hei Muhammad, hei Nabi Muhammad, hari ini kamu menyembah Tuhan saya, besok atau minggu depan saya menyembah Tuhan kamu. Rasulullah berkata, tidak. Nggak boleh begitu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ingat itu konteks Itu turunnya dah ayat agamamu itu. yang Kamu jangan asal kamu Islamin orang ngutip-ngutip. aja, jangan Kristenin orang, padahal kamu bukan Kalau kamu ragu Kristen. dengan imanmu, Gitu loh. harusnya kamu jangan Kok itu cengeng dong. penghinaan Kamu di namanya sini, itu? kamu di sini kok curhat, kamu cengeng ya. Kamu nggak percaya lagi dengan agamamu, sehingga kamu di sini cengeng. Harusnya kamu tegar. Kamu tegar menjelaskan imanmu ke kami. Nanti aku Tegar tanyakan kau kamu tentang menjelaskan. Islammu, Gini-gini. jawab kamu Coba tuh. kau baca di Biblemu ada amanat agung. Amanat agung itu ya itu yang harus kau emban. Kau harus sampaikan, sebarkan itu agamamu. Kau jangan cengeng, naik curhat melulu. Kau nggak Oh, percaya ya. lagi dengan Gini dah. agamamu, sehingga Gini kau dah. hanya bisa nangis, cengeng. Gini. Loh, ngapain kau curah-curah di Tidak, sini? gini Bu. Kalau kau nggak bisa lagi membawakan imanmu di sini, kau turun. Nangis, bungkus imanmu itu dengan Saya ada tiga pertanyaan. karet gelang warna-warni. Tahu saya Ayo. masuk ke Islam nih. Siapa tahu benar gak? Siapa tahu benar saya Dasar. masuk ke Islam. Saya ada pertanyaan. Masuk Islam bukan, Bisa nggak? masuk Islam itu bukan kuasa kami, itu adalah anugerah dari Allah. Allah yang memberi kamu hidayah. Itu Tentu dengan cara kau mencari, membuka diri. Al-Quranmu yang kamu bahas itu sehingga orang mendengar itu tertarik dengan Di sini bahas se- dua bisa arah, masuk bro. Islam. Dua Boleh. arah di sini. Kalau Ini- cuma ini bahas ketika Al-Quran, kamu- cuma bahas Islam, Itu- kamu masuk komal kajian. Kau bisa bertanya seumur hidup kau sampai kau mati bisa kau bertanya di situ. Komal kajian namanya. Seandainya Ini bukan komal kajian, ini Seandainya- komal lintas agama, dialog lintas agama ini komal namanya ini. Kalau komal kajian ya khusus membahas Islam, ya boleh kau bertanya seumur hidup sampai kau mati kau bisa bertanya. Silakan kau ke situ. Kalau ini ya itu tertulis judulnya Kristen tidak ikut Yesus. Tinggal itu kau jawab, kau luruskan. Ya enggak loh, ini loh, begini loh. Ya kan mudah itu simple. Hidup ini simple, bro. Nah, supaya kau bikin kalian dirimu itu susah? jangan kayak gini Bunda terus. Rama, Bunda Rama. Kalian itu Markus. jangan kayak gini terus. Bentar Bang Hani. Markus 16:15 dong Bunda Rama. Gini, mau nggak aku buat live sekarang? Muhammad bukan nabi. Bentar. Mau nggak? Hani Buktinya dengarkan gitu. ini Mau dulu. Buktikan. Tinggal kau Hani. buktikan dengan Bahkan data. nggak aku. Itu sebentar, yang dia sampaikan dia katanya bahwa live Nabi Muhammad bukan nabi. Tunjukkan datanya. Ini yang kami Kristen tidak ikut Yesus, ada datanya. Kami bisa bertanggung jawab, kami bisa pertanggungjawabkan ini judul. Kalau kau bilang Nabi Muhammad bukan nabi, silahkan tunjukkan datanya kalau dia bukan nabi.
Jangan asal buat judul. Kau seperti orang stres kalau hanya buat judul, kau nggak bisa pertanggungjawabkan. Ini Kristen tidak ikut Yesus, kami bisa pertanggungjawabkan itu. Judul ini yang kita angkat ini. Tunggu, aku live tulis topik itu ya. Kamu jangan bantah Hani, ya. Mau nggak? Hani, Ya aku Hani, live ya. Entahlah. Tulis topiknya itu. Betul-betul ini orang. Hani Muhammad Meniso, Bukan, saya tulis gitu ya. Hani Meniso. Halo, Hani. Hani, Oke. dengar suara saya? Lanjut Bang. Ya Bang. Markus 16:15 dong. Markus 16:15 silakan baca. Nggak usah, percuma aku baca, kamu nggak paham karena bukan agamamu. Itu kan Berarti dia lakum nggak dinukum terima. waliyadin aja. Dia nggak terima bang data-data Gini Bung, Bibelnya. ini Dia Bung tolak. nih. Di Shopee ada nggak jual Roh Kudus? Biar kami paham nih gimana cara ngertinya. Kalau Ya, pakai Roh kita Kudus biar belikan. ngerti. Ada nggak di Shopee atau di Lazada? Gimana jual Roh Kudus itu? Coba, Nah, kita coba tanya kalau dia, kau apa yang kau ikut? buka Apa yang dulu kau Hani, ikuti dari Yesus? Markus Coba. 16:15. Percuma aku buka karena kamu biarpun benar, kamu anggapnya tidak benar gitu loh. Iya, beli Oh, beli Roh berarti Kudus nggak itu bisa gimana? diskusi dia host, nggak bisa Paham diskusi dia host itu. Nggak bisa. Kalau ada info di mana jual Roh Kudus, bilang kami beli, kami jemput tuh COD nggak apa-apa. Karena bingung harus ngerti pakai Roh Kudus gitu. Nggak paham karena bukan agamamu itu. Yang aku Baca baca, dulu, yang aku baca dulu itu. Markus. Permasalahannya sejak kapan Kristen itu agama? Sejak kapan Kristen itu agama kok? Lucu. Cuma aku baca walaupun benar itu bukan agamamu. Masalahnya sejak Gitu kapan loh. Kristen itu agama? Itu Host, masalahnya. coba Kamu baca punya dulu. telinga tidak bisa mendengar, Silakan punya Bang, mata silakan. tidak bisa Izin host, melihat, gitu loh. izin host. Eh, Hani, silakan. Jika kamu mau diskusi sebelum kamu diturunkan di Komal Dialektika ini, baca Markus 16:15 dulu. Kalau nggak hafal, bilang biar saya baca. Hafal Percuma nggak? aku baca Markus 16 itu. Kalau kamu pun mendengar tidak akan mengerti karena bukan agamamu. Itu Baca loh. Itu dulu, dah. baca dulu. Kitabmu kan bahasa Indonesia. Siapa sih Kamu yang nggak nggak ngerti ngerti, bahasa nggak Indonesia? paham apa? Oke, silakan Paham di-mute apa dulu enggak? biar saya baca. Percuma aku baca. Biar saya baca. Di Nanti kitab, coba saudara di kitab jelaskan. suci itu Silakan diam kamu dulu, nggak diam dulu, paham. di-mute dulu. Gitu loh. Di-mute dulu biar saya bacakan. Dalam Markus 16:15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Silakan saudara jelaskan. Waduh, pura-pura menelpon ini. Nah, itu disuruh memberitakan Iya. Injil kepada Iya. seluruh dunia. Silakan jelaskan. Silakan jelaskan. Diperintahkan untuk menyampaikan diperintahkan dalam kitab saudara menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Silakan jelaskan apa maksudnya itu. Itu yang wajib menyampaikan Injil, yang beritakan Injil kami orang Kristen, bukan kau orang Islam gitu loh. Nggak, Bukan kau yang pertanyaan beritakan saya- Injil, kami yang beritakan. Pertanyaan Kami saya. yang diperintahkan, bukan kamu itu. Iya, siapa bilang saya? Pertanyaan Enggak. saya itu Bukan Islamin diperintahkan. orang, malah Kristenin orang, kamu non Kristen Sabar. gitu. Dalam ayat saudara tadi itu kan perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, Nggak muslimat, bisa ini. warahmatullahi. Sudah. Ini ada si Song nih. Bro Song ini Jojo, kualitas C sih. Islam ya? Makanannya agak kelasnya C nih si Song ini. Oh, Boleh lah. tanya Jadi tadi cicip. si Saan tadi itu keluar sudah dia. Halo semua, shalom. Waalaikumsalam laknatullahi. Shalom. Alaihim Kenapa shalom. Bang Rahman? Rahmat. Bang Rahmat, Kristen kenapa tidak Bang ikut Rahmat? ya. Halo, halo semua. Iya, ini Bro Jojo tadi ya? Halo. Bro Enggak Jojo saya. Islam. Song. Kenapa?
Oh nggak ada, kalau Islam nggak apa-apa. Oh, Kalau saya khusus yang non Islam aja. oh. Saya mau bertanya sama yang turun itu. Udah turun ya sudah. Kata para alim ulama kita kan kalau ngelawanin orang bodoh gitu mendingan diam aja. Orang dia mau diajak diskusi kok. Loh ini Orang dari bodoh. tadi diam ini orang ini. Bukan Oh, iya, tadi. halo. Yang tadi itu, orang tadi itu kan diajak ngomong sama Bunda, sama si Rahmat. Dia tetap ngotot aja. Sebel juga dengarnya. Ya oke. Song, kapan Song? Ya, Ya silakan Bapak saya Song. mau. Jadi kan di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan seperti ini. Untuk pengikut Yesus ya. Karena itu pergilah jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dikatakan untuk mengikuti Yesus harus dibaptis dan mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan, yaitu pengajaran-pengajaran Yesus Kristus. Begitu. Jadi saya rasa mungkin ya, semoga kalian bisa dibaptis. Tapi nggak apa-apa, maksudnya bukan ikut, karena agama itu cuma politik menurut saya ya. Karena agama itu semua dari dulu politik doang. Tapi kita jangan politik. Song, Jangan framing dulu. agama politik. Politik apa Song? Nggak ada Cukup politik. Jangan agama framing bukan dulu. politik. Jangan framing. Bapak Song, saya minta tunjukkan satu ayat di dalam Injilmu yang mengatakan bahwa agama Kristen itu untuk bangsa Indonesia. Enggak, Bang. Enggak gini nih, saya mau ceritakan tentang ini kan pengikut Yesus. Maksudnya ya kita kan sesuai apa yang Yesus katakan, terima diri dibaptis, kita mengakui dia sebagai juru selamat kita, lalu yang diajarkan dia. Nggak apa-apa, tetap agama yang lama, tapi kita mengikuti apa yang kata Yesus, yaitu suruh dibaptis dan membaca Alkitab bahwa pengajarannya dia. Kita tetap Islam nggak apa-apa. Maksud aku gitu. Kalian tetap Islam nggak apa-apa. Yang penting terima Yesus sebagai juru selamat. Minta dan bagaimana ehad itu apa, satu atau dua, tritunggal atau gimana, gak usah dipikirin hal itu, karena itu bukan kita nggak akan mampu untuk menjangkau dia atau memahami atau mengkonsepkan dia. Jikalau Allah bisa dikonsepkan, gini nih, jikalau Allah jikalau Allah bisa dikonsepkan sama pikiran kita, maka kita memberhalakan pikiran kita, karena Tuhan yang kita pikirkan itu ada di kepala kita. Kita membatasi Tuhan cuma di kepala kita, sedangkan Tuhan itu tidak bisa dipikirkan. Kita nggak bisa konsepin dia gimana, tritunggal, oneness lah, atau satu esa, ehad. Itu dia salahnya. Kita terlalu fokus terhadap hal itu dan kita mengkotak-kotakan Allah. Sebenarnya kita malah mentuhankan apa yang kita pikirkan, bukan kita mentuhankan Maaf saya dia potong sedikit Song. Tadi sebagaimananya. Matius berapa Song? Mohon maaf tadi Matius berapa? Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Silakan. Ya, Song bentar ya, Song. Kita ke Galang dulu, Song. Si Galang nih tadi sudah tercerahkan dia tadi sore ini. Silakan Galang. Lang, open mic lang. Halo. Shalom. Ya, Selamat halo. malam. Ya, malam. Galang mau bertanya apa? Silakan Galang. Ya cuma mau tanya. Ini apa? Kristen tidak ikut Yesus. Tidak ikut gimana itu? Tidak follow Instagramnya. Lanjut. Kok aneh-aneh aja.
Ya udah, Ya, ini lu kalau follower pasti ikuti dia. Izin host. Inilah, Bang. Silakan, Memang silakan. Galang. Kristen itu kan tidak Galang. ikut Yesus. oke apa-apa. Galang. Ya ya. Mana Oke. datanya Di Kristen sini ikut Yesus? judulnya Kristen tidak ikut Yesus. Nah, Ya. kenapa Anda protes? Sebutkan kepada saya apa yang dilakukan Yesus yang diikuti oleh orang Kristen. Silakan. Ayo, Ya. buktikan kalau Kristen itu mengikut Yesus. Ayo buktikan. Baptis? Yesus sudah pernah Oke. dibaptis. Hah? Yesus sudah pernah dibaptis. Pernah. Mana datanya? Tunggu ya. Cek guys. Itu Yohanes. Iya, Yohanes Yesus membaptis Tuhan. Yesus bersunat, kalian tidak bersunat. Yesus sudah Bersunat. pernah Natal, kalian bikin Natal sendiri. Lah, masa kita harus sambut hari jadi kita waktu kita dilahirkan? Sekarang Yesus disalib, maulah kalian juga ikut disalib. Berarti kan kalian pengikut bukan setia. Kan Yesus pernah bilang, kalian harus memikul salib. Itu bukan berarti kamu harus memikul salib, tapi beban yang kamu hidup di dunia ini kena caci maki oleh namanya. Itu artinya kamu harus memikul salib. Oke. Izin ya Bang Bro Jojo. Bang Galang, pertanyaan saya, itu Yesus itu kan hidupnya lebih kurang 33 tahun ya kan? Iya ya. Oke. Kapan Yesus pernah memerintahkan orang untuk dibaptis? Ada ayatnya itu? Mana? Kemukakan ayatnya Yesus memerintahkan Kristen untuk dibaptis. Bentar. Bukan Kristen, tapi setiap orang harus dibaptis dalam nama Bapa. Ya berarti kalau setiap orang Kristen termasuk dong. Ini kan judulnya Kristen. Ya udah. Kalau mau Kristen. Ya udah, ngapain dibantah lagi? Nah, Ya di kan mana dia- Yesus mengatakan, ya silakan cari aja langsung aja. Di mana ayatnya Yesus memerintahkan manusia itu untuk dibaptis? Bentar ya, saya cari. Susah nih pakai HP satu. Penyakitnya teman-teman Kristen ya. Dia marah-marah tanpa sebab musabab. Tidak ada Takut yang dibahas. Tadi itu temanmu tadi bro, siapa tuh? Udah turun. Dia itu Ini cuma sebelah melawat bunda dia. emosi. Padahal kan simple tinggal jawab. Misalnya judulnya nih Kristen tidak ikut Yesus ya, tinggal kalian jawab. Itu nggak benar nih datanya. Kami ikut Yesus ya, tunjukkan data, simple. Bunda izin turun, Bunda. Dikerja, Bunda. Dikerja aja dulu sebentar. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu Galang, gimana Galang? itu Matius Lama banget. 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Oke, itu kan perintah Yesus. Nah, kemudian Yesus membaptis manusia. Ada nggak Yesus pernah Galang,
Ada nggak Yesus pernah membaptis? Ada ayatnya, Yohanes bilang dia lebih besar karena dia akan membaptis Itu orang Yohanes, dengan itu Yohanes yang bilang, Bang. Ini Yohanes Yesus Yohanes yang Pembaptis. baptis. Oh, Yesus yang membaptis. Siapa yang dibaptis oleh Yesus? Orang-orang lah. Siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Dia tidak pernah bilang dia sudah baptis, tapi Yohanes pernah bilang dia yang membaptis orang dengan roh api dan roh kudus. Ya, pertanyaan saya, siapa yang dibaptis Yesus? Jangan Murid-muridnya nambah-nambah, lah. Bang. Waduh, siapa? Yudas. Ke-12 muridnya. Itu Yesus yang baptis? Iya. Waduh, mana ayatnya itu? Yesus yang baptis 12 murid. Baptis itu menerima roh kudus. Ngerti kah? Oh, baptis sudah berubah sekarang ya. Berarti Yesus itu menerima Roh Kudus ketika dibaptis. Ya, kamu baca dekat Yohanes waktu Yesus dibaptis, lalu datanglah seekor merpati, kan? Asik ini. Masuk ke tubuh Sekarang, Yesus itu. sekarang Turun ke saudara, tubuh. coba jelaskan dulu apa definisi baptis. Menerima Roh Kudus atau pertobatan, dilahirkan kembali dan menerima Roh Kudus. Aduh, ini apa ini? Ya, sambil mencari data, ini ada Manifestara, Mas Oten. Selamat malam, saudaraku. Halo. Ya malam. Bukan kamu, sebelah kamu nih Manifestara nih. Dia nih Kristen, tapi sudah menggunakan akal nih ya. Sudah 50% nih menuju Islam sih. Orang kita baru nonton mau nyimak udah dinaikin Mas Christian ini. Aduh, dilanjut dulu Bang. Selamat malam semuanya ya. Ya, selamat pagi. Lanjut. Oke. Baptis adalah, ini yang saya lihat ya, yang saya dapat ya, data yang saya dapat. Proses pensucian dosa dan mengakui keimanan. Oke. Berdasarkan Roma 6 ayat 1 sampai 6, dibaptis berarti mati dan bangkit Kristus. Berarti Tuhanmu disucikan dosanya ya. Jadi Yesus dibaptis, Yesus ditobatkan, disucikan dosanya. Masuk akal tuh Tuhan disucikan dosanya. Di mana ayatnya Bunda harus kayak dengan begitu? Roh Kudus, Bunda, biar paham Bunda. Izin penjelasan. Itu kan baptiskan penjelasan temanmu itu. Pentobatan, penyucian. Saya mohon izin Jadi, ya. kalau Yesus dibaptis, Yesus ditobatkan, disucikan. Lucu juga Tuhanmu loh. Seperti Bunda tidak akan mengerti karena Bunda tidak ada Roh Gini. Kudus. Harus ada Roh Kudus agar mengerti. Begini ya Bisa. Bunda. Bentar, boleh nggak aku bicara dulu? Yesus itu kenapa diberi dirinya dibaptis? Dia memberi teladan bagi yang percaya supaya Dikit-dikit teladan, umat dikit-dikit manusia teladan. Dikit-dikit dibaptis. teladan. Intinya makna dari baptis itu penyucian dosa, penyucian, pertobatan. Makanya kalian itu dibaptis. Kenapa Yesus Supaya memberi kalian itu dirinya dibaptis oleh Yohanes? supaya kalian itu jadi Kristen harus dibaptis. Jadi Yesus itu dibaptis. Ya, lucu juga ya. Seperti Muhammadmu itu loh. Ke Rasulullah lagi. Ke Rasulullah. Seperti Muhammadmu Kapan itu. Rasulullah dibaptis? Nggak ada dibaptis Rasulullah. Tidak. 7 istri Muhammad, jadi umatnya juga harus 7 istri. Aduh, kalau kau ke istri-istri, saya bahas itu Yesusmu itu kau mencret. Janganlah kau saling Tuh. menghina, jangan saling menghina. Nah, gini coba dengar, saya ada pertanyaan, siapa tahu saya masuk Islam. Nggak usah lah. Nih. Kau orang Nggak. Islam itu orang cerdas. Kalau macam kau Nggak. otakmu ya, Kalau- buntu otakmu nggak bisa.
Kalau kamu Yang jawab cerdas itu kayak Bang Immanuel, Bang Imam, Bang Christian Immanuel itu bisa masuk Islam. Tapi kalau kau yang buntu otakmu, aduh, berat, saya berat, berat. bertanya, saya mau nanya dulu. Berat kau menerima. Saya Satu izin minggu dulu. aja ke gereja, 1 minggu aja kau gereja, kau males, apalagi salat 5 waktu. Wah, kau mau Gini itu ya, nyanyi-nyanyi saya di mau nanya gereja, dulu. pakai organ. Yesus, ya, Yesus itu bersujud. Ketika di Taman Getsemani, kata Yesus kepada muridnya, tunggulah aku di sini. Aku mau ke sana berdoa. Kemudian Yesus ke sana ya. Kemudian dia sujud dan berdoa. Tuhanmu itu sujud dan berdoa, Bang. Terus kamu kenapa nyanyi-nyanyi, joget-joget di gereja? Siapa yang kau contoh? Ini kan Kristen tidak ikut Yesus. Ini judulnya Terus nih, Kristen tidak gini, ikut Yesus. kenapa Yesus kamu Dia sujud dan berdoa. menunjukkan sebagai kenapa kamu tauladan supaya Yesus kita sujud. ikut. emang Apa yang kau Allah teladani mengutus dari ini? Yesus? Apa? Coba apa yang kau teladani? Apa yang Yesus itu teladan dari dia Muhammad? sujud Emang dan Allah berdoa. tuli Ya kompak Bapakku, sekiranya nyanyi cawan itu ini bisa Allah lalu di nyanyi. hadapanku. Kau nyanyi-nyanyi di gereja nggak jelas, main organ. Tuhan Yang tak punya panggil kaki Allah itu lagi. nyanyi Ya Allah, lagumu pun itu. pakai Yesus tongkat. tak Nyanyi-nyanyi, punya tangan lagi. Itulah lagu-lagumu di gereja, bro. bahkan dari Beberapa Kita yang saya jadi dari Islam tangannya. masuk Kristen. Ya nggak apa-apa. Mungkin kau doyan babi, jadi kau masuk Kristen. Bunda, mohon maaf, Kalau orang Islam Bunda. kan nggak Kamu makan bilang kamu babi. dari Kalau kau Islam masuk doyan, Kristen. Bentar. ya dia Hani, doyan kamu babi bilang kali. barusan enggak di barusan kamu bilang di jam 21.01 waktu Indonesia bagian barat, ini saya catat nih. Kamu bilang kamu masuk Kristen, kamu dari Islam. Coba jelaskan ke saya. Saya dulu masuk Islam. Memang agama saya Kristen, tapi saya dulu sekolah di Islam. Saya Enggak, sempat kamu sebentar dulu. Kamu bilang kamu masuk Islam kapan itu? Kapan itu kamu masuk Islam? 2016. 2016 masuk Islam. Kamu masuk ke Kristen lagi 2000 berapa? 2020. 2020. Berarti ada rentang waktu 4 tahun ya kamu di Islam ya? Makanya saya ada pertanyaan. Sabar dulu. Sebentar lu, kita counter dulu. Coba Iya, Anda, mohon maaf, coba Anda syahadat, coba tes syahadat, coba nak. Ketika masuk Islam awalnya apa dulu? Kalau saya syahadat Islam lagi dah. Enggak, syahadat aja dulu. Syahadat itu Ini- bentuknya gimana? Asyhadu Syahadat alla itu ilaha bentuknya illallah, gimana? asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Baik. tidak ada Tuhan, dengar dulu. Aku bersaksi Baik. tidak ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Kok syukur bersaksi? bagi Allah Tuhan semesta alam. Kamu sudah bilang tidak ada, baru alhamdulillah. Baik, sebentar dulu. Baik. Sudah Kamu bilang mencari seperti sabar dulu nak, sabar dulu. Sabar dulu. Saya tahu ini Anda siapa, sabar dulu. Baik, tolong jelaskan ke saya, kamu berarti udah sholat lah ya? Udah ya? Udah sholat? Kenapa bang? Udah. Jangan tiba-tiba jadi berhala. Udah sholat ya. Sami Allahu liman hamidah, terus sambung. Rabbana lakal hamdu. Lanjut. Jangan dulu Bang Christian. Coba. Sami Allahu liman hamidah, terus. Apa maksudnya? Nggak usah. Kamu bilang kamu masuk Islam, udah. Apa maksudnya? Oke lah, Rabbana mungkin kamu nggak bisa, udah. Takbiratul ihram. Allahu Akbar, terus. Ini pertama, ini rakaat pertama. Itu nggak usah ajarin saya gitu. Rakaat pertama apa dulu? Gimana? Sami Allah, Allahu Akbar. Rakaat pertama ini. Ngapain? Setelah takbiratul ihram apa? Nggak usah kamu baca. Setelah takbiratul ihram apa? Nggak usah gitu. Setelah takbiratul ihram apa? Kamu bilang ini, saya catat ini di jam 21.01 waktu Indonesia bagian barat. Sebentar anak. Sebentar, bulu ketek lagi ngomong. Di jam 21.01 waktu Indonesia bagian barat, kamu masuk Islam. Awalnya kamu Kristen nih, kamu counter nih, kamu bilang 2016 kamu masuk Islam sampai 2020. Setelah itu kamu keluar, get out lagi. Coba dong, saya ingin mendengar kamu ini. Tata cara sholat aja dulu. Maghrib aja dulu, maghrib. Udah, sebentar Bang Galang ya. Mohon maaf sebentar Bang Galang. Di mute dulu Bang Galangku. Sebentar Bang Galang, saya hormati Anda. Sebentar Bang Galang, di mute dulu.
Iya, baik. Terima kasih Bang Galan. Tolong setelah takbiratul ihram kita baca apa? Ngapain saya baca itu, Bang? Enggak Cuma usah baca. Kamu sebutkan aja setelah takbiratul ihram kita membaca apa? Enggak, Enggak, setelah saya mau takbiratul tanya. ihram. Udah, Saya setelah mau takbiratul tanya, ihram kalau kita saya membaca udah apa? tahu semua kok. Enggak usah diajar. Ya udah, ya udah. Sebutkan aja. Dibaca Setelah dulu. kita membaca, setelah kita takbiratul ihram membaca apa, Nak? Enggak usah diajarin saya Oh, gitu. gini Cuma loh, saya mohon ada maaf ya, mohon maaf ya. Ketika Anda berbohong mempermalukan Kristen Anda sendiri. Udah, ya udah, gini. Sholat main itu berapa rakaat? Apa? Salat main itu berapa rakaat? Sholat maghrib. Salat main, salat jenazah berapa rakaat? Jenazah apa? Salat jenazah itu berapa rakaat? Apa bacaan Maghrib sujud apa, sholat jenazah? apa asar? Salat jenazah berapa rakaat? Ayat. 2 rakaat. Oh, 2 rakaat. Pintar sekali. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan Bang Immanuel untuk dia. Luar biasa. Iya, mantap sekali. Saat jenazah 2 rakaat ya. Mantap sekali, luar biasa Bang Ayubi, kita dapat ilmu baru 2 rakaat. Saat jenazah 2 rakaat. Baik. Apa bacaan sujudnya sholat jenazah? Jawab dulu. Nah, sujudnya saat jenazah kita baca apa? Apa bacanya? Enggak usah, cuman saya ada pertanyaan, Bang. Enggak usah bertanya, kamu konter dulu kebohongan kamu ini. Ya, saya tepuk tangan dulu ini. Enggak, kamu bilang kamu mu'alaf 4 tahun nih, mu'alaf 4 tahun. Mu'alaf 4 tahun nih kamu. Mu'alaf 4 tahun. Udah, kita sholat kamu aja dulu. Sholat kamu aja dulu. Setelah rakaat pertama udah berdiri itu, kita baca apa? Setelah takbiratul ihram rakaat kedua. Enggak, setelah takbir. Saya mau jawab itu, saya enggak mau jawab. Enggak, itu. setelah takbir kita baca apa? Percuma kau pertanyakan saya. Enggak, gini, simple ini pertanyaannya. Bang, Ya siap dia Bunda. bohong. Iya, dia udah tahu udah Bunda. Kebiasaan kali. Mohon host tendang dia host yang bohong-bohong nggak terima sih, tendang dia host. Baca bismillah dulu lah, Bang. Nah, baca bismillah dulu. Ya, pimpin ini. Murka Kita Tuhan belajar dulu. akan menghampirimu, tendangan maut. Tendang Bang, tenang aja Bang. Ini pembohong gini nggak diterima di sini. Selanjut yang lain, lanjut Bunda. Iya, assalamualaikum Kang Alayubi. Gini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh, mohon maaf gini. Hebat ya. Masya Allah. Hebat Ustaz Ayubi izin sebentar kali dia izin. ngibulin. Aduh. Ustaz Ayubi sebentar Ustaz. Gini loh. Baik sebentar loh. Ini ya Kristen-Kristen di sini, kekuatan telinga saya ini 350 km per jam ya. Jangan asal anda berstatement di sini. Saya catat semuanya. Silakan Ustaz. Itu pendengaran apa kecepatan? Oke, tunggu ya. Sebelum lanjut, kita relax dulu mendengar satu ref lagu dangdut dari Kang Alayubi ya. Silakan Kang Alayubi. Berikan kami sebuah ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya lagi sakit gigi. Tak bisa. Satu ref saja. Sakit gigi itu lagu sakit gigi mantap itu. Bahaya ini. Silakan Nanti Kang, silakan. Sholat jenazah 2 rakaat ini. Aduh, nanti dia bilang di Al-Quran ada surah mayyit nanti. Ada surah mayyit nanti. Itu kalau sebodoh-bodohnya orang pasti ngerti tuh. Loh, emang ada sujud sholat mayit? Itu dia nggak mau jawab kan? Tadi kenapa nggak ditanya kenapa dia keluar dari Islam? Saya tuh sebenarnya pengen dengar itu nipu Bang, itu nipu. Oh. Iya. Saya kira tadi kan ya kan dia bilang kan tadi udah jalan 4 tahun ya dalam Islam ya. Tapi yang saya pengen dengar itu kok dia bisa keluar lagi dari Islam, ada apa gitu loh. Terus sebenarnya saya pengen dengar itu tadi. Dia penipu. Katanya sholat jenazah itu 2 rakaat. Mana ada sholat jenazah ada rakaatnya? Iya, makanya dia tuh gagungnya di situ. Tadi tuh. Makanya dia agak linglung kan di situ kan. Tapi dia masih mau tanya sama kita. Nah, maksud saya tadi saya mau dengar apa sih tanyaannya gitu loh. Kok bisa keluar lagi dari Islam gitu loh. Ya. Dia pura-pura aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Dia nipu itu. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bunda sehat? Ya, kalau Ummah sehat ya? Iya, Bunda. Alhamdulillah sehat, Bunda. Insyaallah. Lanjut Bang Ayub, Iya. lanjut.
Jadi memang menipu itu dihalalkan di ajaran mereka. Untuk penginjilan harus dengan segala cara itu dihalalkan. Mau dengan pedang Kayak sekalipun nggak boleh. Dustaku di Korintus ya. Kalau dengan Iya. dustaku, kata si Paulus botak kan. Kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah, mengapa kau masih menghakimi aku? Itu kata Paulus. Jadi kalau untuk yang dia sebar-sebarkan keyakinannya itu dia boleh berdusta. Kayak si Mikana kan pakai jilbab itu. Itu dia berdusta, munafik. Lanjut. Ya ini kayak ada nggak manifest tahu parah nih dari oten Kristen. aja. Tapi Jangankan yang kelas-kelas kalau jamaat loh. Yang tapi kalau kelas-kelas pendeta aja banyak yang mengaku sebagai mantan Islam. Pendetanya aja banyak yang ngaku mantan Islam. Ngaku mantan kiai pula. Baik. Tadi pagi abang ingat kan? Setelah abang turun saya kan yang naik. Oh ya, Itu di pertengahan gimana? debatnya saya itu dia menyamakan Bible itu ini orang Kristen loh yang menyamakan teman Kristen kita yang tadi itu menyamakan Bible itu dengan kitab togel. Kitab apa? Togel katanya. Astagfirullah. Sampai saya yang bilang ke dia, "Ih, saya mau laporkan ini penistaan agama ini," saya gituin dia tadi. Astagfirullah. Dia menyamakan Bible itu dengan togel. Astagfirullah. Ini saudara Kristen yang tadi itu. Itu yang lawan abang tadi pagi itu setelah abang turun kan saya yang naik itu. Oh iya, yang nama Tuhannya aku adalah aku katanya. Iya, seperti itulah. Dia menantang Tuhan lagi untuk bergelut katanya. Mau 2 kali Tuhannya kalah kan. Udah dikalahkan dengan Nabi Yakub. Sekarang dia pula yang mau nantang Tuhan untuk bergelut. Astagfirullah. Lanjut Pak Eka, lanjut. Bang enggak, Kribo. cuma saya mau dengar aja tadi, mau apa? Mau pengen tahu aja. Oh, Bang Eka mau dengar Bang apa ya nyanyi ya? Alayubi. Silakan Bang Alayubi satu Iya, ref. lanjut. Nyanyikan untuk kami. Satu ref saja. Sampaikanlah walau satu ref. Siap. Gigi nggak bisa, sakit gigi. Iya Christian. itu dia lagunya, lagu sakit gigi Bang. Ya tak bisa, gimana mau. Tapi Oke, host, baca lanjut. Bible bisa ya? Oke, host, lanjut Mas ya. Makasih ya sudah diizinin naik ya. Assalamualaikum. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah ini ada manifestara nih dari Kristen yang sudah menuju Islam. Silakan manifestara kamu tanggapi atau kamu tanyakan. Iya, menanggapin itu tadi sholat jenazah 2 rakaat gitu ya. Emang bener gitu ya, Bang Christian? Yang sujud aja nggak boleh, gimana mau ada rakaat? Kalau kita sujud kita menyembah orang, menyembah mayat. Apa bedanya dengan agama apa ya? Agama itu yang menyembah itu. Apa bedanya? Makanya tidak ada sujud dalam sholat jenazah itu. Mati jatuhnya menyembah kita. Iya, Mbok, yo kalau enggak itu enggak usah ngaku-ngaku kayak gitulah. Dengarnya juga jadi ketawa aku. Ah, kayak nggak tahu aja. Ya Yo biasalah. iku masih itu kawannya ente ku masih. Iya itulah. Apa ya? Kalau dibilang kawanku ya belum kenal, belum ketemu, belum jabat tangan. Mas Oten ini Muslim apa Kristen? Dia Kristen. Kristen Bang. Oh, Mas Oten Kristen ya. Iya. Ya kenapa ya Bang? Teman-teman Kristen meskipun tidak semuanya ya, banyak yang ngaku-ngaku sebagai mantan Islam gitu. Ya banyak motif sih, kalau cuman kita tebak-tebak ya nggak tahu juga. Mungkin cari biar diterima, atau biar banyak temen, atau biar ditanya-tanya, atau gimana nggak tahu juga. Oke lah, kalau yang kelas-kelas jemaat mungkin alay atau pengen apa ya, pengen follower dan lain sebagainya gitu. Kalau sekelas pendeta ngaku murtadin gimana? Ngaku mantan Islam? Emang ada Sekelas pernah? pendeta loh. Banyak. Oh. Aku banyak videonya pendeta-pendeta yang mengaku mantan Islam. Tapi sekarang dia posisinya pendeta gitu ya.
Iya, pendeta Iksan Palopo, pendeta pendeta Yosua, Romo Daniel Biantoro. Daniel Biantoro mengaku murtadin juga dia. Terus Ada juga kemarin pendeta kalau dapat penipu di Batam. Ada loh bang. Dia pura-pura mau Allah, iya. sampai puluhan juta loh. Gini Ustadz Cepet, Bang. Yubi sebentar loh. Ustadz Yubi, si Agatha itu pernah ngaku sebagai pernah ngaku sebagai murtad ya, kalau nggak salah saya. Enggak. Dia aku kenal teman lama tuh. Dia dulu Enggak, masih maksudnya malu gini, dia terus pernah agnostik ngaku dia. kan? Pernah bilang kalau nggak salah saya. Mohon maaf kalau saya salah. Itu ngaku-ngaku. Jadi mereka tuh kayak Oh nggak, iya maksudnya dia pernnya ngaku gitu kan, pernah ngaku kan? paling bodoh di Akun TikTok bodong itu bang bulu ketek. Akun bodong itu, akun bodong yang ngaku-ngaku itu bang. Oh siap. Itu sama kayak orang paling dungu se-TikTok Joseph Albert Michael tuh. Ngaku-ngaku murtadin itu. Mana ada? Kalau biografinya udah ketahuan ya udah jelas cuma ngaku-ngaku ya ketawain aja bang. Enggak gini loh, yang saya maksud itu begini. Kenapa ya sekelas pendeta yang jadi panutan umat, kenapa harus mengaku-ngaku sebagai mantan Islam gitu? Seperti pendeta Petrus Mintoha, pendeta Yosua, pendeta Iksan Palopo. Aku banyak videonya itu bang, di channelku ada itu, banyak itu, aku simpan itu. Sementara jika kita bandingkan dengan di Islam, ya kan, saya ini belum pernah mendengar atau melihat ustadz pondok pesantren atau kiai pondok pesantren mengaku sebagai mantan Kristen atau mantan pendeta, itu nggak pernah bang, yang saya tahu bang. Tergantung pribadinya masing-masing sih kayaknya kayak gitu. Kalau karakternya memang suka ngaku-ngaku ya kayak gitu. Tapi memang apa ya, memang pendeta asli dia ya, memang dia tunjukkan ijazah pendetanya gitu ya, yang ngaku-ngaku tadi, yang abang punya videonya itu. Ustadz Ayubi, saya izin Ustadz ya, mohon maaf. Host, terima kasih Ustadz Ayubi, guru saya Bang Rashid, semuanya, Uma, Mas Oten, sebagai selaku Kristen, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Bunda Ram, saya mohon maaf sekali ini kalau nggak sopan, karena dari tadi banyak waktu untuk saya, mohon maaf sekali Bunda Rahma ya, saya izin turun karena ada hal yang harus saya kerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya salah. Itu loh, Romo Daniel Biantoro. Masa nggak tahu Romo Daniel? Iya, Romo yang sering di Facebook itu ya. Loh, bukan. Dia yang punya channel itu loh, Kristen Ortodok itu. Oh, Romo Daniel yang biasa pakai hitam-hitam dia. Yang brewo itu. Dia juga mengaku sebagai mantan Islam dia. Walaupun ada ngaku, videonya. walaupun ngaku, kalau kita sebagai muslim gitu pasti tahu kan dia bohong atau enggak, itu pasti ketahuan kok bang. Gampang aja ngeliatnya itu. Oh iya. Iya kan? Dari kesaksiannya kan lucu. Saya tadi ditanya berapa rakaat sholat ini kan nggak ketahuan jelas. Iya, sholat jenazah 2 rakaat katanya, kan lawak. Mungkin gini dikiranya kalau lagi diskusi kayak gini terus ngaku pernah Islam gitu, mungkin rekan-rekan diskusinya ini lagi jadi memperhitungkan dia gitu loh. Mungkin harapannya gitu. Bisa seperti itu. Tapi kalau pendeta ngaku sebagai mantan Islam, apa motivasinya ya? Ya waktu dia ngaku itu tujuannya apa kira-kira? Waktu ngaku itu tujuannya menjawab pertanyaan atau ngaku karena pengen promosi, kan beda. Kesaksian bang, kesaksian. Oh, kalau kesaksian kan berarti kesaksian di dalam gitu ya, kesaksian ke orang lain, maksudnya menceritakan perjalanan hidupnya gitu ya. Iya. Aduh, nggak tahu lah, lawak pokoknya.
Mas, Ya. gua habisin ya. Ya lucu Ustadz itu aja karena banyak karena pohon itu. Yahya Waloni, kayak nama itu. Yahya Waloni Kainama bukan dari pesantren, bukan kiai. Ya mereka kan ngaku-ngaku Yahya Waloni kan ngaku-ngaku mempendetakan pendeta. Nggak tahu saya kalau Pak Yahya Waloni atau Pak Kainama. Yang saya tahu beliau bukan kiai. Kainama itu bahwa sekolahnya di Israel S3. Tapi mana Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang jelas beliau bukan kiai. Ya makanya dia sering apa? Dia sering khotbah-khotbah tentang keislaman kan, menjelek-jelekkan agamanya orang Kristen. Masa sih? Benarkah itu Tapi kalau abang, menjelek-jelekan? kalau yang abang bilang ranahnya itu ranahnya bersaksi, maksudnya menceritakan perjalanan hidupnya sampai masuk. Romo Daniel Biantoro itu saya kira itu adalah Romo. Itu bukan main-main. Dia omong itu benar tentang kesaksiannya. Kalau menurut saya. Tetapi menurut kalian tidak percaya kan nggak apa-apa. Tanya langsung ke dia aja. Titik. Ya nggak apa-apa, kamu percaya juga nggak apa-apa, itu hak kamu. Saya bisa ngaku Nggak Islam apa-apa. karena saya bisa syahadat kok. Udah. Jangan nanti kayak yang tadi Tapi lagi. saya bukan Islam ya. Saya bisa Nanti hanya kayak yang tadi syahadat nanti. tuh, cukup kan? Saya juga Gini loh. Misal nih ya, Asyhadu misal. alla ilaha illallah wa- Misal gini. Ya. Misal gini, Kristus. Misal gini. Ada orang yang mengaku sebagai mantan Islam. Ya. Di kesaksiannya. Bang ini, saya kira Bentar, ini. dengerin Pak dulu. Ya silakan Pak. Misal ada orang mengaku sebagai mantan Islam. Di kesaksiannya, dalam kesaksiannya itu, dia mengaku didatangi Yesus, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia cuma pakai kolor. Kamu percaya nggak? Siapa itu dia? Nama orangnya siapa? Ya adalah orang Kristen. Iya, makanya namanya siapa kalau Bapak tahu? Siapa? Udah, saya banyak buktinya, saya banyak Iya, videonya. makanya saya tanya. Dia ngaku Ini mantan iya. Islam, tengah malam dia didatangi Yesus. Katanya kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia cuma pakai kolor katanya. Kamu percaya nggak? Terus orangnya gimana? Kamu percaya nggak? Itu Yesus datang ke orang Islam itu begitu ya?